Halo guys, jadi kita di sini dari kelompok 9 mewawancarai salah satu mahasiswa yang sedang ada berada di UNER. Nah, jadi boleh tahu nggak ini katanya sama siapa, dari prodi apa? Halo, perkenalkan nama aku Java Azalia Jasmine, bisa dipanggil Fafa, aku dari Prodi Ilmu Hukum. Aku sukanya ya kak. Jadi sebelumnya apakah kakak udah tahu donat pisang itu apa sih? Belum tahu, apa itu? Oh, belum tahu. Jadi aku izin jelasin sebentar ya kak. Jadi donat pisang itu donat yang terbuat dari pisang dan juga tepung ketan. Kalau donat biasa kan terbuatnya dari tepung terigu kan. Nah kita beda, kita dari pisang dan juga tepung ketan. Jadi itu aman dikonsumsi bagi para penderita yang alergi terhadap gluten gitu. Sama buat yang diet gitu juga aman kok dikonsumsi. Nah, kalau menurut kakaknya nih, penting nggak sih inovasi yang kita buat ini? Penting banget soalnya buat yang alergi itu bisa menikmati donat yang mereka bikin. Jadi penting banget guys. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Airlangga. Boleh perkenalan terlebih dahulu kak? Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ilham Huda, peneliti bintang. Saya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquakultur. Baik, nah kakak ini sebelumnya udah tahu donat pisang belum sih? Baru aja dengar. Baru aja dengar. Iya. Nah, jadi dari kelompok kita, kelompok 9 PDB 90 itu membuat ide bisnis yaitu donat pisang yang gluten free. Nah, menurut kakak sendiri, ini kan kita target pasarnya terutama mahasiswa ya. Iya. Nah, ini cocoknya kita jual harga 6.000 atau 7.000 ya kak? Menurut saya sih 6.000 sih. Soalnya kan mahasiswa kan juga dari berbagai macam daerah gitu ya. Mereka juga secara keuangan juga mungkin batas gitu. Jadi ya 6.000 lebih worth it menurut saya. Baik. Selanjutnya kalau menurut kakak, biasanya kan mahasiswa itu kayak pengen ngemil, tapi Iya. kayak nggak mau makan yang berat-berat biar kalau kelas nggak ngantuk. Ya. Nah, menurut kakak nih, pisang ini tuh cocok dijual pas jam istirahat, sebelum kelas, setelah kelas, atau mungkin ada rekomendasi waktu kapan bagusnya dan ini? Kalau menurut saya sih pas istirahat ya. Jadi untuk awal kan kita banter untuk makanan berat ya supaya kita fokus. Tapi di tengah-tengah sesi pergantian matkul gitu pas istirahat bisa diganjel dengan makan makanan ringan gitu ya, untuk menambah energi dan fokus kembali. Ayo, ini kan udah HM ya, kayak ada asi, nggak perlu. Ya, Baik, terima kasih kak. ya, terima kasih kembali. Halo guys, kami dari kelompok 9 akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Airlangga. Halo kak, boleh kenalan sebentar? Iya, boleh. Kak ini siapa dari fakultas? Oke, jadi kenalin, nama aku Rafa Adia Marika dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Jadi kak, kita mau nanya-nanya nih, menurut kakak lokasi yang paling cocok buat jualan donat pisang di area kampus Cikunyek itu di mana ya? Kalau menurut aku sih di lantai 2, karena di situ banyak orang lalu-lalang, jadi lumayan strategis buat jualan.
menurut kakak nih ya, kakak kira-kira bakal seberapa merekomendasikan sih produk kami ini? Kalau donat pisang ini menurut aku sih aku merekomendasiin banget. Soalnya dia kan gluten free dan mahasiswa di sini pasti kan pengen yang sehat-sehat, mengenyangkan, sehat, pokoknya gitu. Nah, jadi sangat merekomendasikan banget. Baik, terima kasih Kak sudah Ya, mewawancarai. terima kasih. She ain't got no money, her clothes are kinda funny, her hair is kinda wild and free. Oh, what a love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. She talks kinda lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes. Kak, gimana nih lucu banget berarti mimpinya? Enak banget, teksturnya chewy, terus manisnya pas, sama perpaduan kejunya gurih-gurih gitu, jadi nggak full manis. Mantap. Terima kasih tuh. September, S-nya apa? Halo semuanya, kami dari Kelompok 9 di sini kami akan mempresentasikan hasil produk ide bisnis kami yaitu donat pisang gluten free. Sebelum masuk ke presentasinya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Arika Rudianti dari 013-15251-141. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malam Prasidya Jati dengan NIM 113251136. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Lewandaro dengan 144251444. Halo semuanya, saya Ahmad Mahyudin Waktu ID dengan NIM 174251025. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anastasia Marcella Aulidia dengan NIM 162251033. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Nikola Hanastawan dengan NIM 142251014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Donat adalah cemilan yang familiar di telinga masyarakat. Selain itu, donat juga disukai oleh berbagai tingkat usia dan seringkali dibeli karena harganya yang terbilang murah. Akan tetapi, sayangnya donat terbuat dari tepung terigu yang tinggi akan gluten. Oleh karena itu, orang-orang yang alergi gluten atau menderita penyakit celiak tidak bisa memakannya. Hal ini menciptakan suatu kondisi di mana banyaknya inovasi donat yang baru, dan salah satunya adalah donat yang menggunakan dasar tepung ketan putih dan dipadukan oleh pisang. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tepung terigu ini tinggi akan gluten karena terbuat dari gandum dan juga biji-bijian. Oleh karena itu, tepung terigu dalam donat bisa digantikan oleh tepung ketan putih yang merupakan hasil dari penggilingan beras ketan yang kemudian disaring menggunakan ayakan. Adapun di sisi lain, pisang ini merupakan salah satu jenis buah yang tersebar luas di Indonesia. Di Indonesia terdapat 200 jenis pisang yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia. Keunggulan lainnya dimiliki pisang adalah memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Di antaranya adalah untuk kesehatan hati dan juga untuk menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, pisang juga dapat dimakan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan dikukus, digoreng, dimakan langsung, ataupun diolah dengan bahan lain. Salah satunya adalah diolah dengan tepung ketan putih. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka inti permasalahan atau rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat inovasi pengolahan pisang yang mampu menarik perhatian para generasi muda. Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan donat pisang kepada masyarakat bahwa donat pisang ini sama lezatnya dengan donat biasa dan dapat dijadikan sebagai cemilan pengganti. Yang ketiga, apa saja pengaruh pisang dan tepung ketan putih terhadap tekstur, rasa, dan proses pembuatan donat. Yang keempat, apa saja tahapan dan metode pembuatan diperlukan agar dapat tercipta suatu donat yang aman dikonsumsi, baik untuk orang biasa ataupun orang yang alergi terhadap gluten. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu mengetahui cara mengolah pisang yang lebih menarik bagi generasi muda. Yang kedua,
memperkenalkan kepada lingkungan sekitar bahwa donat pisang memiliki rasa yang sama lezatnya dengan donat pada umumnya, serta dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti donat pada umumnya yang lebih sehat. Yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh dari pisang dan ketan putih terhadap rasa, tekstur, dan proses pembuatan donat. Yang keempat, mengetahui metode dan tahapan pembuatan yang baik dalam menciptakan donat pisang yang aman dikonsumsi untuk para penderita alergi gluten. Kami juga mempunyai visi dan juga misi. Visi kami adalah menjadi pelopor usaha donat pisang berbasis lokal yang digemari oleh generasi muda dengan menggunakan bahan pisang yang sehat, bergizi, serta mampu memberi inspirasi bagi para mahasiswa agar kreatif dan juga berdampak dalam bidang kewirausahaan. Kami juga mempunyai misi. Yang pertama yaitu mengolah donat pisang dengan cita rasa yang khas, unik, dan juga kualitas produk yang terbaik dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Yang kedua, menjadikan wadah sebagai kreativitas potensi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan melalui pengelolaan yang kolaboratif. Yang ketiga, yaitu menjadikan cemilan yang lezat dan juga bergizi dengan harga yang ramah di kantong kalangan mahasiswa. Yang keempat, yaitu menjaga kebersihan dan kualitas produk dengan cara proses produksi yang higienis. Dan yang kelima, menciptakan kualitas rasa dan juga tampilan produk yang menarik agar konsumen tertarik dengan berbagai kalangan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu donat. Donat merupakan salah satu olahan berbahan dasar tepung yang mendunia dan cukup terkenal di Indonesia. Meskipun pada awalnya terkenal di Amerika Serikat pada awal abad ke-17, namun saat ini donat sudah cukup banyak dikenal oleh berbagai macam orang dari seluruh belahan dunia. Donat sendiri memiliki ciri khas yaitu bentuknya yang berbentuk bulat dan juga memiliki lingkaran di tengahnya sehingga membentuk seperti cincin. Pada dasarnya, pembuatan donat sendiri itu dimulai dari pembuatan adonan yang diberikan ragi, kemudian diuleni, digoreng, lalu kemudian diberikan oleh berbagai macam topping misalnya seperti meses, keju, coklat, dan lain sebagainya. Nah, hal yang perlu digarisbawahi dari donat adalah karena bahan dasar donat itu terbuat dari tepung terigu yang mana tepung terigu sendiri mengandung cukup banyak karbohidrat, maka dari itu kami membuat inovasi di mana tepung terigu ini kemudian diganti menjadi tepung ketan yang lebih sehat dan lebih gluten free dibandingkan menggunakan tepung terigu. Yang kedua yaitu pisang. Pisang merupakan salah satu jenis buah tropis yang cukup populer dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya karena harganya yang relatif murah dan mudah ditemukan, namun pisang dapat diolah menjadi berbagai jenis camilan dan juga minuman, seperti pisang goreng, kue, smoothies, bahkan jus. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari salah satu universitas di Taiwan, lebih tepatnya di Fakultas Kedokteran, menunjukkan bahwa ekstrak pisang dan kulit pisang dapat berguna untuk mencegah depresi pada manusia, serta juga dapat menjaga retina mata dari kerusakan paparan sinar gadget ataupun sinar perangkat elektronik lainnya. Dengan demikian, pisang sendiri itu tidak hanya memiliki rasa yang khas dan juga enak untuk dikonsumsi, melainkan dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Berikutnya, gluten free. Gluten adalah sejenis protein yang pada umumnya ditemukan pada biji-bijian, misalnya seperti gandum, jelai, dan juga gandum hitam. Gluten sendiri dalam proses pembuatan roti itu berperan dalam membantu pengembangan roti dan juga memberikan tekstur yang kenyal pada adonan roti. Nah, gluten itu pada umumnya juga memberikan rasa yang jika dibandingkan dengan produk yang tidak menggunakan gluten itu cukup kelihatan rasanya karena gluten itu teksturnya lebih padat apabila menggunakan tepung terigu jika dibandingkan tidak menggunakan tepung terigu. Dan yang terakhir yaitu donat bebas gluten atau donat gluten free. Produk yang bebas gluten atau gluten free itu merupakan produk makanan yang tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung gluten, misalnya seperti tepung terigu. Nah, dengan demikian, donat ini dapat dinikmati oleh setiap orang, bahkan bagi orang yang memiliki sensitivitas terhadap gluten sekalipun. Dengan demikian, produk yang kami buat ini itu menggunakan pisang sebagai bahan utamanya, di mana pisang tidak hanya berperan sebagai bahan baku utama,
namun juga pisang berperan sebagai pengikat alami yang memberikan tekstur ataupun kelembapan pada tekstur donat. Sehingga dari donat yang kami buat ini dengan menggunakan kombinasi dari tepung ketan dan juga pisang menghasilkan ciri khas yang sangat unik karena tidak seperti donat pada umumnya, serta juga tekstur yang kenyal yang dapat menarik minat dari penggemar donat, terutama yang menyukai pisang. Di sini saya akan mendeskripsikan kodok. Jadi donat pisang gluten free adalah inovasi donat pada umumnya yang ditargetkan untuk orang-orang biasa, orang alergi gluten dan juga para penderita penyakit celiak. Tepung yang digunakan pada produk ini bukanlah tepung terigu, melainkan tepung ketan putih yang kaya akan serat dan juga kaya akan protein lemak. Selain itu, adonannya akan dipadukan dengan pisang yang akan memberikan rasa manis alami kepada donat. Kedua bahan ini akan membuat donat menjadi lebih nikmat, kenyal, dan juga lezat dan juga aman untuk dikonsumsi. Selain itu, donat akan diisi dengan lelehan coklat dan akan diberikan taburan keju yang lezat. Donat ini akan dibuat secara hati-hati dan higienis agar cita rasa khas donat tetap ada. Adapun donat ini bukan hanya gluten free, akan tetapi juga bisa menjadi makanan ringan yang lezat dan juga jauh lebih sehat untuk masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan baku dan komposisi yang digunakan dalam produk kami. Untuk membuat donat pisang yang gluten free, kami menggunakan bahan yang mudah didapatkan dan pastinya sederhana. Bahan utamanya yaitu pisang. Kami menggunakan jenis pisang ketok sebanyak 2 sisir yang diperoleh dari pasar tradisional atau penjual buah. Kemudian yang kedua, kami menggunakan tepung ketan putih sebanyak 260 gram yang diperoleh dari toko bahan kue. Kemudian kami menggunakan pemanis berupa gula pasir sebanyak 100 gram yang diperoleh dari toko bahan kue. Kemudian untuk menambah aroma dan rasa, kami menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh vanili yang didapatkan dari toko-toko terdekat atau toko bahan kue. Dalam proses penggorengan tentu dibutuhkan minyak goreng. Kami menggunakan setengah liter minyak goreng yang kami dapatkan dari toko bahan kue dan toko terdekat. Kemudian agar produk ini terlihat menarik, kami menggunakan kemasan produk berupa mika plastik yang kami beli dari toko-toko plastik sebanyak 30 pieces atau 30 buah. Dan tentunya dalam proses produksi ini dibutuhkan gas LPG untuk mengukus dan menggoreng bahan. Jadi kami membelinya dari toko-toko terdekat. Lalu ada teknik produksi. Yang pertama adalah menyiapkan bahan baku. Bahan baku yang kami pakai ada pisang 2 sisir, gula pasir 200 gram, garam 1,5 sendok teh, baking powder 1,5 sendok teh, vanili 1,5 sendok teh, tepung ketan putih 500 gram, coklat batang, keju, minyak goreng, dan juga gas LPG. Lalu pengolahan pisang dikukus selama 15 menit, lalu dikupas dan dihaluskan menggunakan garpu hingga halus. Dan setelah itu, campurkan tepung ketan, gula, garam, dan baking powder ke dalam wadah yang besar. Uleni adonan hingga kalis dan juga elastis. Setelah donat sudah jadi, bagi menjadi beberapa bagian, bulat-bulat kecil. Dan panaskan coklat, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya. Adonan yang sudah dibagi tadi dipipihkan memanjang, lalu tengahnya diberi coklat. Satukan pinggiran donat agar coklat tidak melebur atau meluber. Lalu bentuk menjadi bulat dan letakkan ke dalam wadah yang sudah diberi tepung agar tidak lengket. Untuk penggorengan donat sendiri, yaitu yang pertama memanaskan minyak pada wajan. Yang kedua, goreng donat sekitar 2-3 menit dengan api sedang hingga matang kedua sisi. Lalu jika sudah matang, angkat dan juga tiriskan. Bagian finishing, atas donat dicelupkan ke dalam lelehan coklat, lalu diberi parutan keju di atasnya. Lalu masukkan donat ke dalam kemasan. Sekarang kita akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang mana produk ini berbahan dasar pisang dan ketan putih, yang mana itu cocok dikonsumsi untuk para penderita alergi gluten, orang-orang yang sedang diet, dan cocok juga untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang bosan dengan olahan pisang yang seperti itu saja. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, dikarenakan produk ini berbahan dasar pisang, maka tingkat harganya juga disesuaikan dengan musim panen pisang. Yang ketiga ada opportunities atau kesempatan. Produk ini menjadi salah satu perintis
donat berbahan dasar pisang di pasaran. Yang keempat ada threats atau ancaman. Jika sedang tidak musim pisang, maka kemungkinan harga jualnya donat pisang akan dinaikkan. Apalagi jika pisang sedang dalam harga yang sangat tinggi, memungkinkan untuk diberhentikan produksi donat pisang sementara waktu hingga harga kembali stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing mix. Yang pertama yaitu ada produk. Don't Please menawarkan produk donat berbahan dasar pisang yang mana aman dikonsumsi untuk para penderita alergi gluten. Nah, juga memiliki isian coklat yang meleleh dan diberikan topping keju yang sangat melimpah, serta dikemas dalam wadah yang sangat cantik dan elegan sehingga memberikan kesan minimalis yang besar. Yang kedua ada price. Kita menawarkan Yang kedua ada price. Kita menawarkan dengan harga yang sangat terjangkau dengan pengalaman makan yang luar biasa serta bahan yang berkualitas. Yang ketiga ada place. Kita menjual produk ini secara langsung di sekitar GKB atau gedung kuliah bersama di Universitas Airlangga, tepatnya kampus C. Selain itu, kita juga menyediakan jasa antar bagi orang yang sudah melakukan pre-order sebelumnya. Yang keempat ada promotion. Kita juga membuat konten-konten promosi yang akan diupload pada WhatsApp dan IG. Selanjutnya ada BMC atau Business Model Compass. Yang pertama ada key partner atau siapa yang akan membantu kita. Dan pasti ada pertama produsen pisang lokal, yang kedua ada produsen ketan putih lokal, yang ketiga yang paling pasti adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Terus yang kedua ada key activity atau apa yang akan kita lakukan. Yang pertama kita tentunya akan melakukan persiapan dan juga riset pasar. Terus yang kemudian kita akan mencari produsen pisang untuk mengajukan kemitraan. Terus yang ketiga kita akan membuat produksi donat. Terus yang keempat kita akan melakukan distribusi pemasaran. Selanjutnya ada key research atau apa yang kita punya. Yang pertama kita mempunyai bahan baku di antara lain seperti pisang, ketan, garam, vanili, keju, coklat, dan lain-lain. Terus yang kedua ada peralatan. Peralatan yang kita gunakan seperti panci, wajan, kompor, pisau, baskom, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber daya manusia yang tak lain adalah tim produksi kita sendiri. Selanjutnya yang keempat ada kemasan produk. Selanjutnya ada value proposition atau apa yang kita tawarkan. Yang pertama, kita menawarkan solusi untuk para alergen gluten. Yang kedua, kita juga menawarkan solusi yang lebih sehat bagi para orang-orang yang sedang diet, namun tetap ingin mengonsumsi makanan yang manis dan juga enak. Terus yang ketiga ada alternatif yang lebih sehat pengganti donat pada umumnya dengan cita rasa yang lebih unik dan tekstur yang berbeda dari donat pada umumnya. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu personal assistant atau pelayanan secara langsung saat membeli produk. Yang kedua ada diskon, terus yang ketiga ada kuesioner kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada channels. Kami melakukan promosi melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kemudian kami juga melakukan penjualan secara langsung di lokasi. Terus yang ketiga, kami memberikan free trial produk atau sampel gratis. Terus yang keempat, kami melakukan buzzer produk. Selanjutnya ada customer segment, yaitu seluruh aktivitas akademika Universitas Airlangga, khususnya mahasiswa yang berada di GKBC. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama adalah fixed cost, yang tak lain adalah upah tenaga kerja dan juga branding, desain dan juga pemasaran awal. Yang kedua ada variable cost. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya kemasan produk, biaya listrik, air, gaji, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada revenue stream. Kita mendapatkan pendapatan utama dari produk penjualan pisang itu sendiri. Laporan keuangan. Yang pertama ada modal awal. Kami menggunakan modal awal sebesar 117.000 untuk membeli bahan-bahan baku seperti pisang, tepung ketan putih, coklat, keju, minyak goreng, dan lain-lain. Terus yang kedua ada pengeluaran bahan baku. Kami membeli 2 sisir pisang seharga 24.000, gula pasir 100 gram sebesar 3.000, garam, baking powder, vanili sebesar 1.000, kemudian tepung ketan putih 12.000, coklat 12.000, kemudian ada keju 13.700, minyak goreng 8.000,
gas LPG kami kira-kira sebesar 2.000. Kemudian ada kemasan produk sebesar 16.000. Dan ke semua itu jika ditotal menghasilkan output 91.700. Kemudian yang ketiga ada harga jual. Dengan output 91.700, kami tambahkan dengan gaji pegawai 25.000 menghasilkan 116.700. Itu akan menghasilkan 30 bisnis donat yang kemudian kami ambil margin keuntungan sebesar 30% dan menghasilkan harga jual donat per piecesnya adalah 4.500. Jadi, kami dapat menyimpulkan bahwa usaha donat pisang kami merupakan inovasi terbaru untuk membuat camilan manis yang lebih sehat dan bebas gluten. Kemudian, harga yang terjangkau dan kualitas produk menjadi keunggulan sebagai produk kami. Namun, terdapat kelemahannya, yaitu harga bahan utama yang naik ke konsumen mesin dan dapat mempengaruhi harga. Lalu diperlukan strategi pemasaran berupa promosi melalui media sosial seperti WhatsApp dan akun Instagram agar dapat terhubung langsung ke calon konsumen, serta promosi diskon bagi konsumen yang memenuhi syarat. Kami menyadari bahwa usaha kami jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat diperlukan dalam mengembangkan usaha ini agar lebih baik lagi. Kami harap dengan munculnya usaha ini dapat memunculkan ide-ide kreatif lagi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan usaha ini dan membuat proposal ini. Semoga proposal ini dapat diterima dengan baik dan mendapatkan kritik serta saran yang dapat membangun. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa beli Don't Please Please.